Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS di RTS Video. Kali ini kita akan meneruskan untuk ke part 3 perbedaan SNI tahun 2013 dengan SNI tahun 2019. Oke, saya zoom dulu ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi untuk ini adalah yang kemarin ya, di part 2 nya kita akan, saya geser saja untuk bawahnya. Ini kita ketemu untuk di non prategang. Jadi dalam kasus ini SNI 2847 itu tidak hanya membahas tentang memang beton bertulang saja, namun juga ada yang non prategang dan prategang. Jadi perlu diperhatikan juga rekan-rekan ya, mungkin agak bingung dan lain sebagainya. Ya sebenarnya juga admin RTS sampaikan, kita membahas SNI itu sebenarnya satu ya, pasti membosankan, itu betul sekali. Yang kedua juga ini dalam pembahasan ini SNI ya itu saja. Namun kalau kita ada problem terus kemudian kita mencari di SNI ada, nah itu rasanya kayak kita sangat penting sekali SNI ini ya, seperti itu ya. Nggak apa-apa, tapi kita tetap melanjutkan sampai nanti part terakhir, part paling bawah. Oke. Ini untuk pengkang pada tiang pancang ya. Jadi dalam di sini tahun 2012 ini lebih ke gempa ya, seismik KDSC. Nah, saya kira saya next dulu aja ya. Oh nggak apa-apa, kita bahas sebentar. Jadi untuk ujung atas 6 meter dari tiang ya, pasti kan kalau tiang pancang kan prategang ya rekan-rekan ya. Ya, volumetrik minimum tulangan spiral lulus tidak kurang dari 0,007 atau jumlah desakan pada persamaan ini seperti ini ya. Rasio volumetrik dan sebagainya spiral. Oke, ini ada di pasal ini. Kita cara saja, kita next. Terus kemudian ini juga ada pengekang pada tiang pancang. Nah, karena kita memang fokusnya di 2013 sampai 2019 ya, jadi kita mungkin bisa hanya melihat-lihat cara ini saja. Dan di sini ada KDSD juga ya rekan-rekan, D sampai F. Dan tiang panjang tiang pancang dan total tanah adalah 10,7 meter atau kurang. Daerah tiang yang ductile harus diambil sebagai panjang tiang keseluruhan. Bila panjang tiang melebihi 10,7 meter, daerah tiang yang ductile harus diambil sebagai yang besar, lebih besar dari 10,7 meter, dan atau jarak sisi bawah penutup tiang sampai kurvatur 0 ditambah 3 kali dimensi tiang yang terkecil. Nah, sekarang nanti kita akan membahas juga untuk fokusnya mungkin untuk di pondasi, namun kita bacakan saja dulu. Saya next juga lagi untuk ini kenapa juga tadi ada muncul tahun 2012, karena memang di SNI ya ini lebih ke gempa ya rekan ya. Tapi ya karena di dalam materi ini ada ya, nggak apa-apa kita sambil bicarakan juga gitu. Ini persyaratan untuk struktur desain untuk kategori seismik C ya. Sebagai tambahan dari persyaratan dari 0 persyaratan fondasi berikut diterapkan ya. Ini adalah untuk kategori KDSD sampai F, SNI 847. Nah, desain konstruksi komponen fondasi beton harus memenuhi persyaratan di SNI 2. Jadi memang SNI itu mengeling, jadi antara SNI satu ke satunya adalah mengikat semuanya. Jadi makanya di sini sampaikan ya. Oke, saya next. Pengkang pada tiang pancang KDSD sampai F. Nah, ini tulangan transversal untuk kolom-kolom sistem rangka pemikul momen khusus SR PMK-nya ya. Untuk sistem rangka pemikul momen khusus. Di sini untuk sengkang ikat. Nah, ini perlu saya sampaikan juga ya. Ini untuk sengkang ikatnya ya, di sini ada beberapa 2 dB, 3 dB yang area sini seperti ini. Kemudian juga ada debitnya. Nah, ini untuk kait termasuk pembengkokan juga ada, selimut beton sesuai. Nah, seperti ini. Ya, kita next dulu aja. Ini juga untuk sekang ikat untuk kait tulangan balok atau kondisi tarik. Ya, ini jadi ada faktor modifikasi juga ada untuk panjang penyaluran datang dengan kait dalam kondisi tarik. Untuk bobot beton lambda ya, beton ringan segini untuk nilai faktor, beton normal segini. Oke, kita next. Untuk ini selanjutnya adalah panjang penyaluran tarik ya. Panjang penyaluran tariknya
Nah, seperti ini kalau kita lihat di 3D-nya. Penambang kritis, gambar batang ulir berkepala yang diteruskan di sisi jauh kolom inti yang ukurannya melebihi ya, jadi batang ulir yang berkepala. Jadi ini mungkin jelas ya. Ada penambang kritisnya di sini juga ada. Oke ya, di sini untuk penempatannya ya, rekan disampaikan juga. Jadi untuk penempatannya seperti ini. Kegagalan bisa jebol yang dicegah. Jadi di SNI 2019 ini ada bagian akhir kalau nggak salah ya. Kalau kalian tekan melihat ya, ini ya ada berkepala di seperti ini. Kegagalan jebol tidak terlarang, ketentuan pasal tidak berlaku. Ya ini masuk ke beton pracetak. Ya, saya sampaikan tadi bahwa di SNI tidak hanya juga membahas mengenai beton non prategang, namun juga prategang juga dibahas juga gitu ya. Ini SNI 2012 tentang tata cara perencanaan beton pracetak dan beton prategang untuk bangunan gedung. Nah ini kalau mau membahas mendalami tentang pracetak. Terus kemudian juga 847 ya biasa, terus kemudian juga 847 namun tahun 2019. Oke, so next ini tahun 2012 sama tahun 2013 ya. Saya sampaikan ini 7833 itu adalah tentang beton pracetak. Nah, tahun 2013 sama tahun 2019 semua sudah dibahas juga di situ. Jadi rekan-rekan nanti semisal melihat untuk komponen pracetak tahun 2019 kurang lengkap, nanti bisa cari lagi di SNI tahun 2012 nomor 7833 gitu ya. Yang khususnya nah, ini juga sambungan antar komponen. Ini yang ada di tadi SNI tadi ya. Nah, seperti ini. Oke, terus kemudian di sini ada juga dimensi minimum dari muka tumpuan ke ujung komponen pracetak. Ya, ini lebih ke memang kalian ingin mendalami tentang pracetak, ini juga sangat bagus sekali ya. Oke, selanjutnya di sini juga ada panjang landasan pada tumpuan. Nah, sudut tanpa perkuatan, komponen pracetak, perletakan. Nah, seperti ini. Ini untuk platnya segini, tidak lebih dari 50 cm dan balok tidak lebih dari 75 mm. Oke ya, jarak ini ya untuk yang pracetak, jadi perlu diketahui juga teman-teman ya. Ini saya next juga panjang tumpuan landasan pada, maksudnya tadi panjang tumpuan landasan, jadi untuk tumpuan ini sini untuk pasang balok disampaikan. Ini juga tahun 2013 ya, tentang beton prategang juga ada. Saya kira next dulu aja ya, karena kan yang penting tahu bahwa tadi juga ada di prategang 2019-2013 ada prategang, namun memang berbeda kurang lengkap, bisa cari tahu di tahun 2012 ya. Strand, kawat, batang prategang, properti material, properti desain, durabilitas dan penanaman. Ini untuk prategang tahun 2019 ya. Nggak apa-apa walaupun membosankan rekan ya, namun setidaknya kalian paham, oh di SNI ini ada ini, jadi saya ada problem ini, saya akan mencari di SNI ini. Yang terpenting itu rekan-rekan, kalian juga tidak perlu menghafalnya lah, nggak usah lah, karena memang SNU banyak sekali, bahkan yang buat SNI pun tidak akan hafal kata-katanya, namun beliau tahu dan paham, oh ini loh tempatnya di sini, ini loh di SNI ini ada, cari saja. Yang terpenting itu. Oke, selanjutnya dokumen konstruksi infeksi ya, ini juga prategang masih. Ini prategang juga untuk strand, kawat, dan batang tulangan prategang. Itu stainless ya, ini untuk nilai maksimum yang diizinkan untuk perhitungan desain MPA-nya segini ya. Luar biasa juga kan ya, ini tinggi termasuknya 1800. STM, kawat, strand, kawat, sama tulangan itu tinggi. Stresnya relaksasi rendah. Oke, next. Ini juga untuk tahun 2013 sama tahun 2019 untuk beton prategangnya. Ya, jadi secara rumus masih sama. Yang memang ada sedikit perapian saja di sini ya, ditabelkan dan juga mudah dipahami.
seperti ini kan kita agak sulit untuk pemahamannya. Tahun 2019 yang kita seperti ini, FPY per FPU kan seperti ini ya. Nah, oke, Sanex juga perhatikan lagi masih kita bahasnya. Nilai pendekatan kekuatan lentur untuk tendon tanpa lekatannya. Tendon ini selongsongnya ya, dan buat kita narik nanti yang akan diisi kita jangan join. Oke, Sanex juga kekuatan prategang dengan izin baca prategang. Ini juga ada diizinkan tegangan ya rekan-rekan. Jadi tidak hanya juga kita asal-asal narik akibat gaya penarikan ya, atau checking pada prategang. Nah, dia kurang lebih 0,94 FYP. Oke, nah ini saat stressing pada ujung checking terkecil dari ini kayak checking. Ini orang-orang bahkan juga ada PT khusus untuk menarik daripada ini, untuk menarik daripada stressnya ya. Jadi memang ada khusus. Tidak, kalau memang dia terlalu keras bisa juga pecah. Juga terlalu kendur ya juga akan bahaya untuk konstruksinya. Jadi tidak boleh kendur ataupun tidak boleh terlalu menariknya tidak boleh terlalu kencang juga. Memang harus pas dan sesuai aturan SNI. Kemudian prategang, untuk kehilangan prategang juga ada rekan-rekan ya. Kedudukan baja saat penyaluran, rangka beton, susut beton, relaksasi tegangan baja prategang, kehilangan friksi akibat kurvatur sengaja pun tidak sengaja pada tendon pasca tarik. Ya, kehilangan friksi pada tendon pasca tarik seperti ini. Ya, ini untuk tahun 2019-nya ya hampir sama di sini. Mau dimodelkan dan juga dibuat ABC dan sebagainya ya. Friction loss atau kehilangan gesek di sini juga ada. Oke, Sanex lagi untuk masih di prategang juga, penampang retak beton tidak menahan tarik. Nah, di sini kalau kita lihat untuk di 2019 memang ada klasifikasi dan persyaratan kemampuan layannya. Di prategang kelas U, kelas T, sama kelas C. Dan non prategang di sini sudah disumsikan juga perilakunya, tidak retak atau utuh. Nah, semuanya jelas di sini ya. Sampai pun ada lendutan juga. Kita next saja. Untuk yang batasan tegangan tekan beton stuck sesaat setelah transfer gaya prategang. Ya, ujung daripada balok, tumpuan sederhana, tegangan tekanan izin, seperti ini ya. Untuk transfer gaya prategang. Nah, kalau kita lihat untuk di 2013 kan memang agak ya, kita satu ya melihat saja pun sudah malas membacanya pasti, terus kemudian ya sulit dipahami ya. Kalau seperti ini kan kita enak, oh seperti ini ya, oh gitu. Nah, ini masih juga tahun 2019 tentang prategang, jadi di sana ada penggambarannya juga digambarkan dan juga ditabelkan ya, lebih bagusnya itu. Nah, ini untuk angkur pasca tarik dan coupler, tendon dan sebagainya. Sanex prategang juga di sini ada gambarnya ya. Sama-sama ada gambarnya baik tahun 2013 maupun 2019. Di sini juga lebih enak membacanya, memang tulisannya lebih besar ya, walaupun ini ya. Di sini juga ada untuk daerah pengangkuran, daerah lokal, dan pada umumnya. Daerah umum untuk pengangkur yang ditempatkan jauh dari ujung komponen struktur. Gitu ya, daerah pengangkuran ini. Terus juga ada kekuatan perlu untuk beton prategang. Nah, jadi tidak hanya di beton non prategang, jadi di beton prategang pun juga harus ada kekuatan perlunya. Daerah umum potongannya seperti ini, kalau kita lihat ya. Gaya tarik tapi longitudinal seperti sini. Kemudian juga ada gaya pancar. Dimensi daerah umum untuk plat pasca tarik. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Tahun 2013 ini, 2019 seperti ini. Kita lihat memang lebih sederhana. Oke. Sanex juga. Nah, seperti ini juga untuk tegangan tarik desain maksimum di tulangan. Tulangan non prategang terlekat, tulangan prategang tanpa lekatan. Nah, seperti ini. Nah, spasi angkurnya harusnya juga ada jaraknya rekan-rekan ya. Ini untuk center line tendonnya
tengah-tengah ini adalah center dan harus center line rekan-rekan. Ini juga ada batang lurus diameter 13 atau lebih besar, jajar dengan tepi plat dan dilingkupi tulangan hairpin. Nah, gitu. Nah, kalau kita detailkan lagi di sini ada juga untuk batang diameter 10 atau lebih besar dengan jaraknya lebih kurang dari 300 mili. Tulangan daerah anggur untuk kelompok anggur tenda diameter 12,7 mili atau lebih kecil di plat. Oke, nah gitu ya. Ini lebih ke persyaratan tambahan untuk beton prategangnya. Jadi ada tambahan-tambahan khusus yang memang mau mendalami, silahkan nanti dibaca juga ya rekan-rekan. Oke, ini ada strut entry metode. Nah, strut entry method, jadi ruang lingkupnya seperti ini. Oke, memang kita saya kira untuk strut entry method kita akan bahas untuk di part 4 selanjutnya ya rekan-rekan ya. Kita akan nanti lihat sampai mana sih isi dari 2019. Saya kira untuk di part 3-nya ini saya kira sampai di sini dulu supaya rekan-rekan juga tidak terlalu banyak untuk nanti belajarnya. Yang terutama saya sampaikan tidak perlu dihafalkan, namun juga perlu difahami dan diketahui. Oh, 2019 itu ada ini sama ini. Misal ini kurang, kita bisa lari di SNI mana, nah gitu. Yang penting itu ya. Kalau kita membahas ini, itu pasti juga jelas tidak menarik yang pertama. Yang kedua juga membosankan. Saya yakinlah pasti membosankan. Namun ini bahasan ini akan menjadi beda lagi kalau kita ketemu problem di lapangan. Nah, kita akan mencari-cari tuh. Nah, nanti kita akan ketemu. Nah, seperti itulah nanti puasanya kita seperti ini. Ya, sekira dari admin atas seperti itu. Nanti kita lanjut di part 4. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya. Subscribe itu adalah langganan di mana nanti saya upload video, rekan-rekan nanti akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan secara gratis ya, langganan secara gratis ya, tidak ada unsur biaya ataupun dan sebagainya. Jadi subscribe atau langganan itu adalah gratis untuk di video-video atas video. Terima kasih juga sampai di sini dan salam sipil.